Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Nurse Yandi di sini di channel Nursingpedia. Baik, kembali kita pada kesempatan kali ini akan membahas latihan soal kompetensi teknis perawat berdasarkan FR sampai dengan hari kelima ujian seleksi P3K perawat tahun 2022. Bagi teman-teman yang baru saja gabung, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi dari video-video channel ini. Soal-soal yang kita bahas ini bukan merupakan soal yang sama persis yang keluar di ujian. Ini hanyalah menyesuaikan dengan tema soal yang keluar di ujian berdasarkan dari pengalaman teman-teman yang sudah ujian. Baiklah, langsung saja kita ke soal pertama. Seorang perawat melakukan pengkajian pada seorang pasien lansia 68 tahun pasca stroke. Hasil pengkajian, kesadaran komposmentis, tekanan darah 130/70, frekuensi nadi 82 kali per menit, respirasi rate 24 kali per menit, dan suhu 37 derajat Celcius. Pasien mengalami kelemahan pada ekstremitas kiri dengan kekuatan otot 2. Apakah tindakan keperawatan prioritas yang tepat? A. Penggunaan alat bantu. B. Latih ROM aktif. C. Latih ROM pasif. D. Anjurkan keluarga membantu ADL pasien. E. Pengawasan yang ketat dari keluarga. Baiklah, langsung saja kita bahas soal pertama. Kita lihat dulu data fokusnya, yaitu pasien lansia pasca stroke. Kesadaran komposmentis, tekanan darah 130/70, nadi 82 kali per menit, respirasi rate 24 kali per menit, dan suhu 37 derajat Celcius. Pasien mengalami kelemahan pada ekstremitas kiri dengan kekuatan otot 2. Maka dapat disimpulkan masalah keperawatannya yaitu gangguan mobilitas fisik. Tindakan keperawatan yang tepat yaitu latih ROM pasif. Latihan ROM pasif adalah latihan ROM yang dilakukan pada pasien dengan bantuan perawat setiap gerakan. Indikasi latihan pasif adalah pasien semikoma dan tidak sadar, pasien dengan keterbatasan mobilisasi tidak mampu melakukan beberapa atau semua latihan rentang gerak dengan mandiri, pasien tirah baring total, atau pasien dengan paralisis ekstremitas. Nah, dapat kita lihat di data fokusnya yaitu kekuatan ototnya cuma 2. Maka dapat disimpulkan bahwa pasien ini sudah mengalami paralisis pada ekstremitasnya. Maka jawaban yang tepat untuk soal nomor 1 adalah C, latih ROM pasif. Kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 2. Ketika sedang melaksanakan tugas, tenaga kesehatan berhak mendapatkan perlindungan hukum. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, pasal keberapa? A. Pasal 23, B. Pasal 27, C. Pasal 28, D. Pasal 56, atau E. Pasal 75. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2019, Pasal 27 Ayat 1 dijelaskan bahwa tenaga kesehatan berhak mendapatkan imbalan dan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya. Maka jawaban yang tepat untuk soal nomor 2 ini adalah B, Pasal 27. Soal berikutnya, soal nomor 3. Perawat puskesmas mengkaji sebuah sekolah dasar dan didapatkan angka kejadian diare pada siswa cukup tinggi. Akibat hampir seluruh siswa tidak mencuci tangan sebelum makan, serta suka jajan sembarangan. Tindakan keperawatan yang tepat adalah A. Memberikan penkes tentang PHBS di sekolah. B. Mengajarkan cara 6 langkah mencuci tangan pada siswa. C. Memberikan obat diare kepada siswa SD yang sakit. D. Memberikan konseling kesehatan untuk seluruh siswa SD. E. Memberitahu kepada pihak sekolah untuk melarang pedagang berjualan di sekolah. Soal ini terkait dengan PHBS.
Menurut informasi tentang PHBS ini keluar dalam soal ujian P3K perawat. Langsung saja kita bahas untuk soal nomor 3 ini. Kita lihat data fokusnya yaitu siswa tidak mencuci tangan sebelum makan serta suka jajan sembarangan. Berdasarkan data fokus, maka tindakan yang tepat yaitu memberikan penkes tentang PHBS di sekolah, sehingga dapat mencegah masalah kesehatan yang timbul. Adapun indikator PHBS di sekolah terdapat 8 poin. Yang pertama, mencuci tangan dengan air yang mengalir dan memakai sabun. Yang kedua, mengkonsumsi jajanan sehat di kantin sekolah. Yang ketiga, menggunakan jamban yang bersih dan sehat. Keempat, olahraga yang teratur dan terukur. Yang kelima, memberantas jentik nyamuk. Yang keenam, tidak merokok di sekolah. Yang ketujuh, menimbang berat badan dan mengukur tinggi badan setiap bulan. Dan yang terakhir, membuang sampah pada tempatnya. Maka jawaban yang tepat untuk soal nomor 3 ini adalah A. Memberikan penkes tentang PHBS di sekolah. Soal selanjutnya, soal nomor 4. Seorang ibu baru saja melahirkan bayi laki-laki dengan berat bayi lahir 2000 gram. Panjang badan 42 cm, lingkar kepala 20 cm, lingkar dada 27 cm. Suhu 35,8 derajat Celcius, respirasi 40 kali per menit, bayi tampak menggigil dan pucat, akral dingin. Apakah diagnosa keperawatan pada bayi tersebut? A. Pola napas tidak efektif. B. Hipertermi. C. Hipotermi. D. Bersihan jalan nafas tidak efektif. E. Resiko infeksi. Kita bahas untuk soal nomor 4. Kita lihat data fokusnya yaitu bayi laki-laki dengan berat bayi lahir 2000 gram. Normalnya bayi lahir itu harus 2500 gram. Sedangkan ini cuma 2000 gram, maka dikategorikan dengan BBLR. Suhu 35,6 derajat Celcius. Bayi tampak menggigil dan pucat, akral dingin. Maka masalah keperawatan yang tepat pada bayi tersebut adalah hipotermi. Hipotermi merupakan suatu kondisi di mana suhu tubuh berada di bawah rentang normal. Suhu tubuh pada neonatus berkisar antara 36 sampai 37,5 derajat Celcius. Sedangkan suhu normal bayi adalah 36,5 sampai 37,5 derajat Celcius. Maka jawaban yang tepat untuk soal nomor 4 ini adalah C, hipotermi. Soal berikutnya soal nomor 5. Seorang perempuan 30 tahun, G2P1A0, usia kehamilan 38 minggu, dibawa ke rumah sakit. Keluarga mengatakan pasien kejang dan sebelumnya mengeluh pandangan kabur, mual dan muntah, serta bengkak pada tungkai. Tekanan darah 160/90, nadi 90 kali per menit, hasil pemeriksaan protein urin positif 2. Kondisi yang terjadi pada pasien tersebut adalah A. Preeklamsi, B. Hipertensi, C. HEG, D. Eklamsi, atau E. Ketuban pecah dini. Untuk soal nomor 5 ini kita lihat dulu data fokusnya yaitu keluarga mengatakan pasien kejang dan sebelumnya mengeluh pandangan kabur, mual dan muntah, serta bengkak pada tungkai. Tekanan darah 160/90, nadi 90 kali per menit, hasil pemeriksaan protein urin positif 2. Berdasarkan kasus tersebut, pasien mengalami kondisi eklamsi. Eklamsi adalah komplikasi kehamilan yang ditandai dengan tekanan darah tinggi dan kejang sebelum, selama, atau setelah persalinan. Eklamsi selalu terjadi setelah preeklamsi. Sementara preeklamsi sendiri dapat timbul sejak kehamilan mencapai usia 20 minggu. Preeklamsi ditandai dengan tekanan darah yang lebih dari 140/90, adanya protein dalam urin, dan dapat disertai dengan pembengkakan di tungkai. Lalu bedanya antara preeklamsi dan eklamsi yaitu kalau eklamsi itu dia sudah
terjadi kejang, sedangkan preeklamsi belum ada kejang. Hanya gejala seperti tekanan darah tinggi, protein urin positif, kemudian ada pembengkakan di tungkai. Tanpa disertai kejang, itu adalah preeklamsi. Maka jawaban yang tepat untuk soal nomor 5 ini adalah D, eklamsi. Soal berikutnya soal nomor 6. Seorang bayi 3 bulan dibawa ke posyandu untuk mendapatkan imunisasi. Bayi sudah mendapatkan imunisasi HB0 sesaat setelah lahir. Bayi sudah diimunisasi polio 1 dan BCG saat berusia 1 bulan. Namun belum mendapatkan imunisasi lagi sesudahnya karena sering demam saat jadwal imunisasi. Imunisasi apa yang tepat diberikan kepada bayi saat ini? A. BCG dan polio 2. B. DPT HB HIB 1 dan polio 2. C. DPT HB HIB 2 dan polio 3. D. DPT HB HIB 3 dan polio 4. Atau E. Campak. Kita lihat data fokusnya yaitu usia bayi 3 bulan, bayi sudah mendapatkan imunisasi HB0, BCG, dan polio 1. Berdasarkan MTBS, imunisasi yang harus diberikan pada bayi usia 3 bulan adalah DPT HB HIB 2 dan polio 3. Namun pada kasus bayi tersebut baru mendapatkan imunisasi HB0, BCG, dan polio 1 karena alasan bayi tersebut demam ya. Maka oleh karena itu bayi tersebut harus dilanjutkan imunisasi dengan DPT HB HIB 1 dan polio 2. Meskipun bayi sudah berusia 3 bulan. Bisa dilihat tabel di samping, yaitu untuk HB0 umur 0-24 jam, jadi diberikan setelah bayi lahir, kemudian BCG dan polio 1 itu ketika umur 1 bulan, DPT HB HIB 1 itu dan polio 2 itu seharusnya ketika usia 2 bulan. Cuma karena demam tadi ya, maka pemberian DPT HB HIB-nya itu ditunda gitu. Karena efek dari imunisasi itu juga dapat mengakibatkan demam. Kemudian di usia ke-3 bulan DPT HB HIB 2 dan polio 3, dan umur 4 bulan DPT HB HIB 3 polio 4 dan IVV. Kemudian usia 9 bulan diberikan imunisasi campak. Maka jawaban yang tepat untuk soal nomor 6 ini adalah B, DPT HB HIB 1 dan polio 2. Karena bayi tersebut baru diberi imunisasi HB0, BCG, dan polio 1. Jadi imunisasi selanjutnya mengikuti aja sesuai urutan. Demikianlah pembahasan soal kita pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman pejuang P3K perawat tahun ini yang belum ujian. Dan semoga teman-teman semuanya bisa lulus P3K tahun ini. Amin ya robbal alamin. Bagi teman-teman yang baru saja gabung, jangan lupa tetap support channel ini dengan cara subscribe dan nyalakan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi dari video-video channel ini berikutnya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.